mendapatkan juara umum waktu di LT2. Sering mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan. Yang masuk final ada kata lumbir, begitu dari Kemarin sempat menyisihkan 20 pangkalan satu tingkat kuartir cabang Banyumas. Tak pram siapa, Bos? waktu berlatih pun sudah merasa bersaing seperti Nah ya. iya, Apakah sama dengan PPK atau P3K? Itu hampir 2 jam baru mau selesai. tidak mungkin saya memilih jamcet ya dibandingkan dengan kegiatan mereka ya. Komandan gaul, cung. Salam Pramuka. Kali ini kita berada di podcast Dapur Kewaran episode 1 akan mencoba berbincang dengan pembina dari Pangkalan SD Negeri 1 Parungamal dan Pangkalan SD Negeri 2 Canduk yang telah membawa nama baik Lumbir di kancah atau di tingkat kuartir cabang Banyumas dalam Jambore cabang tahun 2023. Sudah? Baik, kita panggil saja. Yang pertama ada Kak Priya Santosa dan Kak Tita Aprilia. Tepuk tangan. Oke, teman-teman. Ini dia peraih juara harapan 3 ya dan harapan 2 dari Jambore cabang tingkat kuartir cabang Banyumas tahun 2023. Oke. Untuk yang pertama, sebelum kita ke pertanyaan inti ini, kita ke intermezzo dulu. Untuk Kak Priya Santosa sendiri, sudah berapa lama berkarir di dunia pramuka? Kalau untuk berkarir di dunia pramuka sendiri itu sebenarnya dari awal saya bakti waktu di lab school dan di SD Wonosari 3 pun sebenarnya saya sudah pernah melatih pramuka. Waktu tahun 2019 alhamdulillah saya lolos CPNS dan di penempatan di sini. Nah, mulai dari situ saya mulai aktif di kegiatan pramuka di SD 1 Parungkamal seperti itu. Oke. Prestasinya di SD Negeri 1 Parungamal yang pernah diraih selain di Jamcap ini. Oh, jadi sebelumnya sebelum di Jamcap ini saya alhamdulillah pernah mendapatkan juara umum waktu di LT2 di Canduk. Yang di Canduk yang Kuaran 2022. Nah, terus yang kedua ya kemarin itu aku mewakili dari Kuaran Lumbir untuk maju ke tingkat Jambore cabang. Alhamdulillah kami bisa mendapatkan ya walaupun juara harapan 2 setidaknya dari sekian banyak peserta yang mewakili dari Kuaran masing-masing kecamatan ya alhamdulillah kami dari SD 1 Parungkamal dan SD 2 Canduk bisa memperoleh juara harapan 2 dan harapan 3. Oke, untuk Kak Tita sendiri bagaimana? Pengalaman ataupun berdikarinya di dunia pramuka itu sejak kapan? Oke. Kalau pengalaman di bidang kepramukaan sendiri itu saya berawal dari SD ya Kak. Dari SD itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan dan alhamdulillah ketika SD juga mendapatkan juara juga. Kemudian SD kami itu mewakili Kuaran mengikuti LT3 kalau tidak salah pada waktu itu. Kemudian SMP ya juga sering mengikuti kegiatan jelajah galang, kemudian kegiatan penggalang-penggalang yang dilaksanakan itu di di SMA itu yang biasanya mengadakan. Kemudian untuk jadi pembina saya berawal dari pertama bakti itu tahun 2014 saya masuk di SD Negeri 1 Lumbir dan pada saat itu kebetulan di tahun 2015 ada kegiatan pesta siaga ranting dan alhamdulillah SD kami mendapatkan juara juga dan mewakili kuartir ranting Lumbir berangkat ke cabang gitu. Ya dari situ kemudian ada lagi kegiatan di mana ya pada waktu itu di Cingebul kalau tidak salah. Di Cingebul yang paling ujung barat Lumbir ya, itu waktu itu ya masih kalau nggak salah lokasinya di lapangan depan SMP PGRI itu. Betul ya, itu kan mengadakan kegiatan Jambore ranting dan alhamdulillah SD kami juga mendapatkan predikat juara umum. Waktu itu sudah di Lumbir 1 apa? Masih di Lumbir 1. Oh, masih di Lumbir 1. Pada saat itu. Kemudian saya mutasi ke SD Negeri 2 Canduk di tahun 2019. Ada lagi kegiatan pesta siaga ranting tepatnya di sini pada waktu itu mendapatkan juara 2 dan di tahun berikutnya pada waktu itu pandemi ya kita mewakili kuartir ranting Lumbir untuk mengikuti pesta siaga cabang dan alhamdulillah mendapatkan
juara harapan 1 pada saat itu eh, kegiatannya itu dilaksanakan secara daring. Jadi semuanya online ya. Terus mengerjakan pas waktu pandemi itu. pas pandemi itu. Berarti cuma kita kirim upload video kayak gitu. Upload video, kemudian berkas-berkasnya juga dikirim via email itu ke WhatsApp. Di tahun kemarin di 2022 bersama dengan Parungamal 1 juga mendapatkan juara 1, sehingga kemarin kita mewakili Kuartir Ranting Lumbir untuk mengikuti kegiatan Jambore Cabang dan alhamdulillah mendapatkan prestasi juga. Dan terakhir di tahun 2023 SD kami juga mendapatkan juara di prestasi agak ranting itu di juara 3. Terus untuk Kak Pria dan Kak Titah ini, bagaimana rasanya masuk nominasi? Sempat tersirat apa enggak? Nih SD ku mau masuk nih, apa pangkalanku mau masuk nih, seperti itu bagaimana? Apakah ada rasa ataupun punya keyakinan tersendiri bahwa nanti SD-nya mau masuk apa tidak waktu itu? Untuk Kak Pria dulu. Oke dulu. Jadi kalau untuk saya pribadi, entah dengan rekan pembina yang lain, kalau saya pribadi untuk anak cowok itu sebenarnya saya merasa lebih dapat mengontrol anak-anak ya. Untuk anak laki-laki itu saya bisa nilai walaupun ketika berlatih itu mereka terkadang bercanda, selengean gitu. Namanya anak-anak ya. Tapi ketika di medan juang ternyata mereka itu ada jiwa persaingannya itu tumbuh. Jadi menurut saya dengan melihat semangatnya anak-anak seperti itu, apalagi pas waktu pertama kan lomba yang dilaksanakan itu LCTP. Nah, ketika mendengar kata yang masuk final ada kata Lumbir, begitu dari situ optimisme saya, wah kayaknya seperti ini bisa nih. Kayak ini kita masih ada harapan untuk bisa berprestasi seperti ya. Akhirnya rasa percaya diri anak-anak semakin meningkat ya seperti itu. Oh, berarti kemarin sempat masuk final di LCTP juga? LCTP, Alhamdulillah masuk final. Masuk ke berapa besar? 6. SD mana saja? Mau dari pangkalan mana saja? Seingat kakak, seingat saja kak. Seingat saya itu dari Gumelar, Lumbir, Baturaden, sama Purwokerto Timur yang saya ingat itu. Yang 2 lagi saya lupa. Berarti berhasil menyisihkan berapa pangkalan waktu itu? Iya, berarti sejumlah 27 dikurangi 1 ya. Jadi ada 27 kuaran, cuma 1 tidak mengirimkan. Jadi kan semuanya yang berangkat 26. 26. Nah, berarti kan diambil 6, berarti menyisihkan 20. Untuk pangkalan Candugda sendiri bagaimana? Ada itu apa enggak? Yang masuk final apa enggak? Waktu itu masuk ke final LCTP apa tidak? Kalau kemarin LCTP untuk yang putri tidak ya, tidak. Kan mungkin karena memang KKM-nya anak putri dengan putra itu berbeda ya. Jadi anak putri itu cenderung telaten, jadi persaingannya lebih ketat gitu. Untuk KKM sendiri tahu apa tidak? Yang maksudnya standar yang ditentukan sama Kuarcap itu berapa? Tahu apa tidak? Ya enggak sih, cuma kan kemarin penyisihannya kan dicari yang 1 sampai 6 gitu. Cuma kita kalau KKM nggak ada ya. Hanya KKM nggak ada. Jurnal dari 3 anak itu nilainya berapa sih? Iya. Kemarin sempat menyisihkan 20 pangkalan satu tingkat kuartir cabang Banyumas ya. Oke, seperti itu. Yang kedua, dalam metode ataupun melatih andik di pangkalan masing-masing kan tentunya berbeda ya. Kayak Kak Tita sendiri mungkin punya metode sendiri di pangkalan masing-masing ya. Kak Pria juga punya metode ataupun cara untuk melatih andiknya masing-masing. Untuk Kak Pria sendiri, metode ataupun cara yang bagaimana yang diterapkan selama menyiapkan ataupun mohon maaf ini untuk menyiapkan adiknya menuju ke Jambore Cabang seperti itu. Jadi untuk strategi dari kami untuk melatih anak-anak itu tidak jauh berbeda ketika LT2 sebenarnya. Jadi dari kami di sini kan ada rekan-rekan guru. Nah, dari rekan-rekan guru itu kita membagi tugas. Yang kejatah melatih morse siapa, yang melatih semapur siapa. Jadi setiap guru yang di sini udah punya job desk-nya masing-masing. Jadi kita masing-masing dari guru itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi job desk-nya kita. Misal saya bertanggung jawab di pioneering, berarti ya semampu saya tetap di ketika di deadline hari gladi bersih harus sudah bisa. Nah berarti ya setiap guru harus sudah siap gitu, maksudnya sudah siap mempertanggungjawabkan bahwa anak ini sudah mampu untuk ini, sekira-kiranya minimalnya itu 80% anak sudah bisa seperti itu. Itu untuk setiap gurunya.
Tapi untuk kemarin waktu Jambore cabang, alhamdulillah kami juga dibantu dari Babinsa, dari Pak Gino untuk PBB-nya. Terus untuk yang LCTP kita dibantu juga dari Kuaran. Ya, dari Kuaran. Terus kita dari Kuaran kerjasama dengan sekolah, juga dengan Pak Gino kita kolaborasi. Ya sebisa mungkin anak-anak tuh sampai sore, bahkan sampai maghrib ya Mbak ya. Iya, sampai kemarin. Ya. Berapa bulan persiapan untuk menuju Jogja? Hanya Nggak pendeknya sampai nggak nyampe sebulan. 1 bulan. Nggak sampai Nggak sebulan. Tapi hasilnya maksimal ya. Luar biasa. Untuk Adila sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri kemarin tekpram dipegang saya ya. Kemudian untuk Tekpram itu apa? Mungkin ada yang belum tahu tekpram itu apa? Tekpram siapa, Bos? tekpram itu teknik kepramukaan. Jadi ya sebangsa Morse, Semapur, Sandi, menaksir tinggi, menaksir lebar, kemudian pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaan begitu. Itu kami yang pegang begitu. Kemudian untuk materi PBB sebenarnya ya bisa, cuma kan ya tidak mungkin untuk dipegang sendiri gitu ya. Pasti perlu bantuan orang lain. Nah, PBB kemarin kita dibantu juga ya Mas dari Iya. Koramil, Iya. dari Koramil Lumbi, beliau Pak Gino yang membantu kami. Kemudian di LCTP kemarin dibantu oleh Kak Iku ya dari Kuartir Ranting Lumbir untuk ngegrill. Sebenarnya dari Pangkalan pun sudah melatih, dibekali apa namanya ya pengetahuan tentang PUPK begitu yang untuk LCTP. Cuma pada pematangannya, pada hasil di akhirnya endingnya kayak gitulah dipegang sama Kak Iku gitu, yang memang- kita dibuat simulasi ya Iya. supaya anak itu apa namanya Waktu berlatih pun sudah merasa bersaing seperti nah ya. ya Oh, berarti sempat latihan gabungan juga antara Dan gabungan ada jadwal tersendiri. beberapa kali ya Mas ada Iya. ya ganti-ganti ya dari kemarin dari Parungamal 1 kemudian ke Cangkuk 2 kayak gitu bolak-balik lah Bolak-balik gantian. gantian. Tadi sempat disebutkan PUPK. Apakah sama dengan PPK atau P3K? PUPK itu pengetahuan umum dan pengetahuan kepramukaan. Jadi pengetahuan umum itu pengetahuan populer ya. Biasanya berisi tentang pengetahuan umum yang globalan, berita populer. berita terupdate. Biasanya PUPK sendiri kalau dalam Jamcap atau Jambore Cabang atau Jambore Ranting kan berarti itu adalah berisi tentang pengetahuan umum yang terupdate pada waktu itu. Iya betul. Kemarin seperti itu. Terus yang terakhir ini, hal menarik apa yang kakak dapatkan pada saat mengikuti Jambore Cabang di waktu itu di Sokawera ya? Sokawera tanggal 24 sampai 26 Agustus. Untuk Kak Pria sendiri, hal menarik apa atau hal unik apa yang didapat? Biasanya kan kalau di kegiatan Jambore Ranting atau Jambore Cabang kan pastinya kita memang berada di luar ya. Meskipun ada homestay kan jauh dari lokasi tenda. Apakah kesulitan untuk mendapatkan tempat untuk Sebenarnya pup atau apa? Sebenarnya kalau untuk masalah homestay, tenda itu kita nggak ada masalah ya. Tapi Aman-aman aja ya Mas. ya aman-aman aja. Yang lebih kita soroti itu justru malah mentalnya anak-anak. Disuruh membuat pioneering pada saat berlatih. Itu hampir 2 jam baru mau selesai. Tapi ketika waktu kita lomba di sana di Jambore Cabang, mungkin karena terbawa lawan-lawannya sudah bisa mendirikan ya. Heran ya, yang biasanya ketika pada saat latihan itu 1,5 jam belum selesai, di sana 35 menit anak-anak sudah bisa berdiri kan. Berarti jiwa persaingan mereka tuh ada gitu. Kemarin berapa jam atau iya yang ditentukan dari keluarga kemarin? Kemarin sih sebenarnya 2 jam ya. 2 jam. 2 jam, 120 tapi menit. belum ada 1 jam mereka udah selesai. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan udah selesai. Jiwa saingannya di Merasa melihat sampingnya mungkin ya. Sampingnya sudah pada ini Rampung kok ya kan. mereka gerak cepat. Jadi dari situ saya melihat oh ternyata dengan cara seperti itu mental anak-anak itu terbangun ya, terbentuk. Untuk Adila sendiri bagaimana? Jujur kemarin pas pelaksanaan itu saya tidak full berada di tenda ya karena memang pada saat itu kebetulan saya lagi ada kegiatan PPG, jadi kegiatan PPG tidak mungkin saya tinggalkan. Saya ke situ itu di hari pertama dan memantau di grup pastinya ya. Tapi kemarin yang di sana siapa yang ditinggal untuk Itu ada pendampingnya di sana? Kasri, iya. Saya minta bantuan Kasri karena memang ya dari awal memang saya sudah
izin kepada Kamabikus ya, karena memang ada kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan Jamcap. Tidak mungkin saya memilih Jamcap ya dibandingkan dengan kegiatan mereka ya. Ya, you know. Ini ya. Penopang hidup yang sangat luar biasa. Ya gitu, akhirnya saya mementingkan prioritas lah ya. Saya memprioritaskan yang untuk masa depan sendiri gitu. Kegiatan Jambore Cabang ya mungkin di Di lain waktu di masih lain ada waktu lagi. insya Allah ya masih ada lah kayak gitu. Terus untuk pada pelaksanaan Jambore Cabang itu saya lihat ya yang sangat berbeda dengan kegiatan-kegiatan di ranting, yaitu dari tapak perkemahannya ya Kak Pria ya. Iya. Pada itu memang biasanya kan kita pakainya tenda regu lah. Kita bukan dipaksa sih, tapi diharuskan menggunakan tenda dum gitu. Jadi apa namanya konsepnya itu perkemahan modern. Jadi tidak perlu membawa abrag-abrag yang banyak banget loh ya kayak apa Kemarin di Jambore Rantung kan baru enggak. bawa tenda yang banyak, bawa panci dan Kemudian sebagainya. bawa apa panggok dan yang lainnya yang dibawa ke sana enggak, karena memang tidak masuk kriteria penilaian, tapi mungkin ada apa untuk tapak perkemahan yang menjadi apa namanya kayak dinilai tapi tidak dinilai gitu loh. Tapi pada saat akhirnya endingnya tetapi tetap masuk ke penilaian. Iya. Gitu. Biasanya kalau di penilaian tapak perkemahan itu pastinya kan ada rambu-rambu tersendiri. Boleh apa tidak sih pada saat Jambore Ranting atau Jambore Cabang kita membongkar tenda sebelum upacara penutupan itu selesai? Oh, tidak boleh. Saya tidak boleh. Tidak boleh. Kemarin sempat kayak Nah. gitu kan. Tenda di samping kapling saya. Nah, itu sudah dibongkar semuanya. Padahal belum upacara penutupan. Terus diumumkan dari sekretariat suruh jangan dibongkar dulu. Akhirnya mereka membangun satu tenda lagi. Cuman kelebihannya kan kalau tenda dung itu cepat ya. Cepat ya. Nggak ada 5 menit juga bisa berdiri. Kalau yang tenda yang itu besar Iya. ya, kayaknya kutung-kutung wong se-RT kayak mau tenda tenda. Mungkin kedepannya Kewaran Lumbir Di juga Kewaran Lumbir di konsep juga, iya. seperti itu bagus kayaknya. Oke, nanti bisa dibicarakan dengan Praktis loh, kita nggak Praktis, perlu ya. bawa apa namanya busi yang besar-besar ya Mas. Iya. Terus bawa tatapan itu kayu, kayaknya nggak perlu. Kayaknya nggak kayak perlu. gitu. Yang penting bedanya itu mendukung aja. kamera saya yang mana ini? Ini atau ini? Oh itu ya. Kewaran Lumbir Binawasa mohon diperhatikan untuk tapak perkemahan pakai Bina tenda Muda. dum. Ya, Bina Muda ya. Maaf, Bina Muda perkemahan pakai tenda dum biar modern, kon dan gaul, cung. Begitu. Terus ya kan untuk kegiatan-kegiatannya yang namanya Jambore memang yang namanya pesta penggalang ya. Pestanya anak-anak penggalang, jadi ya dibuat sebahagia mungkin biar anak-anak itu tidak terbebani ya. Walaupun di situ memang disisipi kegiatan-kegiatan untuk yang dilombakan gitu. Tapi kan apa namanya? Tapi tidak mungkin yang namanya kegiatan cabang kok sudah mengeluarkan biaya yang banyak kok tidak Tidak dilombakan. kompetisinya gitu, kayaknya kurang greget ya. Kurang greget ya. Kurang greget. Akhirnya kemarin dari kuartir cabang di kegiatan Jambore itu disisipi kegiatan yang dilombakan. Berapa macam kegiatan yang dilombakan kemarin? Kemarin ada berapa ya Mas? Ada banyak sebenarnya. LCTP, LCTP, penjelajahan, kemudian pioneering. pentas seni dan pioneering. Ada 4. Yang masuk ke kriteria penilaian itu. Ya selebihnya memang dibuat untuk main-main. Seperti kayak apa ya, temu tokoh ya, terus Kemudian pelatihan, terus sama pelatihan permainan ya. gambar, iya sama UDM. Permainan. Sempat kemarin juga saya lihat videonya ada pelatihan pemadam kebakaran. Ah iya ada itu. Itu dari pemadam. Pemadam kebakaran. Terus ada dari BI juga yang memperkenalkan rupiah, Cinta rupiah. Bank Indonesia. Program Cinta Rupiah yang Iya, sekarang lagi dibentuk. Nah ya itu. Di mana-mana kayak di CGV. Ya, aku cinta rupiah. Aku cinta rupiah. Yang pastilah semua cinta rupiah, nggak cinta ya mau apa? Sebenarnya kita cinta, cuman kadang cinta tak harus memiliki. benar ya. Masuk Pak Eko. Oke, saya kira cukup untuk perbincangan kali ini Kakak. Terima kasih Kak Pria atas waktunya, terima kasih Kak Tita atas waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi untuk pembina-pembina di pangkalan SD masing-masing. Bagaimana tips dan trik yang telah disampaikan, semoga bisa memberikan motivasi baru, memberikan semangat baru bagi mereka sehingga
daya juang di Kuartiran Rumbir bisa luar biasa dan bisa membawa nama baik Kuartiran Rumbir menjadi lebih baik di tingkat kuartir cabang Banyumas. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Sekian podcast Dapur Kewaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bye bye.